Allahumma anfa'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Saudara-saudariku kaum muslimin dimanapun berada, kita lanjutkan membaca buku Amalan Sunnah setahun menurut Al-Quran dan As-Sunnah, atau judul bahasa Arab As-Sunanul Hawliyah, ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah, yang pegang bukunya cetakan terbaru halaman 33. Halaman 33. Diberi judul prinsip-prinsip setiap muslim dalam mengisi aktivitas hari demi hari. Sering ada pertanyaan, di zaman pandemi seperti ini kita mau ngapain? Maka ini di antara jawabannya. Setiap manusia pasti melewati hari demi hari, saat demi saat. Semuanya terasa berlalu begitu cepat. Coba aja diri kita, tahu-tahu umur udah 30 tahun, tahu-tahu umur sudah 40 tahun, ada yang sudah 60 tahun, kayaknya baru kemarin. Begitulah kehidupan. Setiap insan berpindah dari pagi sampai petang, dan dari petang hingga pagi kembali. Akan tetapi apakah setiap muslim selalu bermuhasabah atau introspeksi terhadap dirinya atas setiap hari yang telah dilaluinya, sehingga dia bisa melihat lembaran-lembaran hari-harinya, dengan amal apa dia membukanya dan dengan apa dia menutupnya. Coba pagi hari tadi misalnya, apa yang kita lakukan semenjak bangun tidur? Harusnya kita bangun tidur diawali dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian segera ke kamar mandi untuk bersuci. Apabila bangunnya sebelum subuh, masih bisa kita sholat tahajud atau sholat witir. Apabila kita bangunnya sudah menjelang sholat subuh, maka kita bisa segera bergegas menuju ke masjid dengan segala persiapannya. Itu memulai hari yang baik. Seringkali manusia lalai. Berapa banyak hari, pekan, bulan, dan tahun yang telah dilaluinya, dan berapa banyak umur telah dilewati. Bahkan kita nggak pernah mikirin. Ya, hari berlalu begitu saja. Hari-hari berlalu tanpa arti. Sedikit sekali orang yang mau introspeksi terhadap dirinya, hingga mereka pun menjalani hari-harinya dalam kelalaian dan panjang angan-angan yang tidak ada faedahnya. Umumnya manusia begitu. Tanyakanlah kepada diri Anda sendiri. Sepanjang matahari terbit dan tenggelam, apakah Anda telah menghisab diri dari awal satu hari? Pernahkah Anda bertanya, amal soleh apakah yang hendak saya perbuat? Amal apakah yang akan saya hadirkan untuk hari ini? Pernah nggak kita merencanakan seperti itu? Umumnya orang nggak punya jadwal tertentu. Sudah berlalu begitu saja. Saksikanlah ketika fajar mulai menancapkan cahaya merahnya. Kebanyakan manusia menyambut hari-harinya dengan niat yang tidak benar. Bahkan hingga siang berlalu dan berganti dengan malam, mereka kembali ke peraduan mereka dengan niat yang masih seperti itu. Kebanyakannya sudah sebagaimana air mengalir saja. Sudah sebagaimana angin berhembus saja. Ikuti keadaan, ikuti lingkungan. Benar,
bahwa umumnya manusia tidak pandai dalam mengatur waktu dan hari mereka. Padahal setiap manusia akan senantiasa dihitung dan ditulis segala aktivitasnya pada waktu dan hari tersebut. Kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang telah kita lalui. Sajadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada." Allah Ta'ala berfirman, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Nanti di hari kiamat kasih catatan amal. Orang yang berbuat dosa ketakutan. Mereka berkata, sungguh celaka kami. Kitab apakah ini? Mali hadzal kitab, kitab apa ini? Tidak ada satupun yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Kaget nanti kita kalau dapat catatan buku amal kita. Ini kitab apaan ini? Nggak ada yang terlewat sedikit. Apa yang kita ucapkan dari menggunjing saudara kita, tercatat di situ. Yang depan saudara, sedepan teman, kadang kita baik-baik saja, tapi di belakang kita menghasutnya, menggibahnya. Semuanya akan tercatat. Bahkan kedipan mata dengki atau cibiran bibir yang mencibir saudaranya, semuanya tercatat. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Rabbmu tidak zalim terhadap seorang pun juga. Maka orang yang banyak dosanya, sampai catatan dosanya 99 gulungan. Ketika ditanyakan, apakah ini amal-amalmu? Apakah ini dosa-dosamu? Adakah malaikatku yang salah catat? Orang mukmin akan menjawab, tidak, wahai Rabbku. Kalau kita menyadari yang seperti ini, niscaya kita lebih berhati-hati. Kita bisa mengatur waktu-waktu kita untuk bernilai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaanmu. Maka mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Wa inna alaikum lahafidhin. Jadi kita ini ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Di kanan kiri kita ada malaikat. Kiraman katibin. Malaikat mulia yang mencatat. Sekiranya perasaan ini hadir terus di hati kita, niscaya kita malu mau berbuat dosa. Ada malaikat di dekat kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu kerjakan. Seandainya orang-orang yang lalai itu menyadarinya, niscaya mereka akan memelihara diri dan menjaganya dari jalan kebinasaan. Jangan sampai kita binasa. Sayangnya, jarang sekali orang yang sadar dan sedikit sekali orang yang mewaspadai jalan ini. Padahal kematian, ya Allah. Banyak sekali kita dengar teman kita sehat, sakit, meninggal. Tahu-tahu sakit, meninggal. Hendaknya yang seperti ini harus dipersiapkan. Jangan lalai terus.
Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, apabila seorang menjumpai suatu pagi, berkumpullah hawa nafsu dan amalnya. Jika amalnya menuruti hawa nafsunya, maka harinya menjadi hari yang buruk. Dan jika hawa nafsunya menuruti amalnya, maka harinya menjadi hari yang baik. Pagi hari berkumpul hawa nafsu dan amal. Atau mungkin iman. Kalau nafsu mengikuti keimanannya, maka jadi hari yang baik. Tapi kalau imannya mengikuti atau kemauannya mengikuti hawa nafsunya, maka menjadi hari yang buruk. Tiap hari seperti itu. Oleh karena itu hendaknya setiap muslim dan muslimah memperhatikan keadaan dirinya, memperbanyak berzikir kepada Allah, memohon tambahan fadilah dan keberkahan, serta meminta istiqamah di atas petunjuknya. Bersegeralah untuk memperbaiki keadaan dirimu dan mintalah taufik kepada Allah Ta'ala menuju jalan kebahagiaan. Dan bagi orang-orang yang mengisi hari-harinya dengan kelalaian, ketahuilah bahwa dirimu tidak akan dibiarkan begitu saja. Engkau akan dihitung atas semua amalmu dengan perhitungan yang tidak meluputkan sedikit pun. Kalau kita orang yang lalai selama ini sadar, kita nggak dibiarkan begitu saja. Allah ciptakan manusia di muka bumi, Allah nggak biarkan begitu saja. Tetapi Allah mengutus Rasul, Allah menurunkan kitab. Siapa yang mengikuti bimbingan Rasul, maka Allah sediakan surga. Tapi siapa yang menyimpang dari bimbingan Rasul, maka Allah pun telah menyediakan neraka. Oleh karenanya pertama, hendaknya kita memulai hari dengan niat yang saleh. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min kharijin yahruju ya'ni min baitihi illa biyadihi rayatan." Setiap orang yang keluar dari rumahnya, maka di tangannya ada dua bendera. yakni di tangan malaikat dan bendera di tangan setan. Rayatun biyadi malakin wa rayatun biyadi syaitan. Fa in kharaja lima yuhibbullahu azza wa jalla ittaba'ahu al-malak bi rayatihi falam yazal tahta rayatil malak hatta yarji'a ila baitihi. Maka apabila dia keluar untuk perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, diikuti oleh malaikat dengan benderanya, dan terus dia berada di bawah bendera malaikat sampai dia pulang ke rumahnya. Semoga hari-hari kita di bawah bendera malaikat. Wa in kharaja lima yuskhitullah. Apabila dia keluar untuk perkara yang dimurkai oleh Allah, ittaba'ahu syaitan birayati. Setan pun mengikutinya dengan membawa bendera. Falam yazal tahta rayati syaitan. Dia terus berada di bawah bendera setan hatta yarji'a ila baitih, sampai dia pulang ke rumah. Kalau keluar rumah, mau ngapain? Niatnya mau apa? Kalau niat untuk kebaikan, segera bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Berangkat dari rumah, insyaallah berada di bawah bendera malaikat. Di sini Hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka niatnya dulu, perbaiki niat sebelum berangkat dari rumah. Yang kedua, dianjurkan kita untuk gemar beramal saleh. Gemar beramal saleh. Walaupun sendal yang berantakan kita rapihkan, itu amal saleh. Piring yang belum dicuci, misalnya kita cuci, itu amal saleh. Membersihkan kamar kita sendiri, itu juga amal saleh. Jadi amal saleh, amal-amal yang dicintai oleh Allah. Apalagi kita menolong saudara, menolong orang lain, maka itu amal saleh yang tidak diperselisihkan lagi oleh manusia.
Rasulullah SAW bersabda, "Ma tala'at samsun qattu illa bu'itha bijambataiha malakani yunadiyani yusmi'ani ahlal ardi illa tsaqalain." Tidaklah terbit matahari kecuali diutus dua malaikat pada kedua sisinya. Keduanya menyeru yang dapat didengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Jadi tiap hari ada malaikat. Yang malaikat itu menyeru, memanggil. Sayang kita nggak dengar. Jin dan manusia nggak dengar. Yang dengar pohon-pohon. Yang dengar binatang-binatang. Malaikat. Yang nggak dengar cuma jin dan manusia. Apa seruan malaikat? Ya ayyuhan nasu halummu ila rabbikum fa innama qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Luar biasa. Seruan malaikat. Wahai sekalian manusia, marilah menuju kepada Rabb kalian. Wahai manusia, udah ayo. Ibadah, ibadah, ibadah menuju Allah. Sesungguhnya sedikit namun cukup itu lebih baik daripada banyak namun melalaikan. Rizki yang kita ada, sedikit itu sudah baik, cukup. Daripada banyak tapi melalaikan. Kenapa? Umumnya manusia tiap pagi yang dipikirkan duit, duit, duit. Tinggalkan itu semua. Sedikit yang cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Berapa banyak orang sudah punya usaha, sudah lancar, cukup hari-harinya. Buat kasih makan anak istri, buat biaya sekolah, buat bayar kontrakan, cukup. Tapi diganggu oleh syaitan. Usahamu perlu tambahan dana, biar lebih maju lagi. Akhirnya terjatuh ke dalam ngutang. Akhirnya dia ngutang. Akhirnya terlilit hutang. La haula wala quwwata illa billah. Dan tidaklah terbenam matahari kecuali diutus dua malaikat yang pada kedua sisinya. Mereka berkata, Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Ya Allah, berikan kehancuran kepada orang yang tidak mau berinfak. Wala abat samsun qattu illa bu'itha bijambataiha malakan yunadiyani yusmi'ani ahlul ardi illa tsaqalain. Tidaklah matahari terbenam kecuali diutus di kedua sisinya dua malaikat yang menyeru, yang didengar oleh seluruh penghuni bumi kecuali jin dan manusia. Ini dia doanya. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang infak pada hari ini. Didoain oleh malaikat. Doanya malaikat mustajab. Kalau kita infak, kita sedekah, didoain oleh malaikat. Allah, ya Allah, berilah ganti. Wa'ati mumsikan talafa. Wa'ati mumsika malan talafa. Dan berilah orang yang menggenggam hartanya, bakhil pelit, agar binasa. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tayalisi, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Sungguh kasihan orang yang hari-harinya berlalu dari hidupnya begitu saja dengan sia-sia, tidak diisi amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menyambut terbitnya matahari dengan perbuatan maksiat dan mengantar tenggelamnya matahari dengan kemaksiatan pula. Wal-iyadu billah. Kesian sekali. Nggak ada jadwal kebaikan dalam hari-hari. Yang dikejar hanya dunia, dunia saja. Memang kita hidup dunia, kita butuh dunia. Tetapi yang harus kita kejar akhirat. Dunia sekedar tidak dilalaikan. Yang ketiga, setelah pertama, niat yang baik tiap hari. Yang kedua, gemar beramal saleh. Yang ketiga, tidak tertipu dengan angan-angan kosong.
Jangan tertipu dengan angan-angan kosong. Hendaknya setiap muslim dan muslimah waspada dari sikap menyia-nyiakan waktu untuk sesuatu yang dapat membinasakan. Nonton yang nggak ada gunanya, apalagi main game apa sekarang anak-anak, bahkan merugikan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu tinggalkan apa-apa yang nggak ada gunanya. Sebab hari-hari itu adalah kehidupan kita. Jika satu hari berlalu, hilanglah sebagian dari kehidupan kita. Karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam mengatur waktu dan memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Terlebih lagi apabila dia adalah seorang pelajar ilmu syar'i. Sibuklah kita dengan membaca ayat Quran, menghafalkannya, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, hendaknya seorang penuntut ilmu bersegera memanfaatkan masa mudanya dan seluruh waktu dari umurnya untuk memperoleh ilmu. Janganlah dia tergoyahkan dengan tipuan angan-angan kosong dan menunda-nunda. Jangan taswif, saufa, nanti. Mau baca Quran nanti, mau baca buku nanti. Karena setiap saat dari umurnya akan berlalu, tidak akan pernah kembali dan tidak dapat diganti. Emang betul masa muda kita nggak bisa kita ganti. Kalau kita kelewat, ya sudah terlewat. Nggak bisa diulang lagi. Padahal jatah kita udah ditentukan. Jatah umur kita sudah ditentukan oleh Allah. Ada orang yang membaca tentang sejarah Indonesia. Saya gemar membaca katanya. Sehingga dia tahu tentang peta politik dan sebagainya. Apa gunanya, apa manfaatnya baca seperti itu? Sekiranya engkau membaca Al-Quran, maka satu huruf 10 kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman. Karena Al-Quran termasuk zikir kepada Allah. Membaca Al-Quran bahkan termasuk seutama-utama zikir. Dan Nabi katakan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Allah firmankan, ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syaikhu yakbar wa yad'afu jismuhu wa qalbuhu syabun ala hubbi itsnain tulil umri wal mal. Setiap orang dia bisa tua dan lemah jisimnya. Setiap orang pasti lama-lama tua, kemudian badannya juga lemah. Wa qalbuhu syabun, tetapi hatinya tetap saja pemuda. Ala hubbi itsnain, dalam cintanya pada dua perkara. Tulil umri wal mali, panjang angan-angan dan cinta harta. Semua orang begitu. Umur bisa bertambah, orang bisa tua. Tetapi kalau udah masalah harta, duit, gak ada yang nolak. Orang kalau sudah tua, buyuten, itu palanya goyang begini. Ada apa enggak? Orang tua suka begitu. Udah tua sekali itu, palanya goyang begini. Tapi begitu dikasih duit kayak, goyangnya ke bawah. Nggak goyang kanan kiri lagi. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghramu ibnu Adam wa tabqa minhu itsnatanil hirsu wal amal." Setiap anak Adam itu akan menjadi tua dan hanya tersisa darinya dua hal, ambisi dan angan-angan. Kita semua akan menjadi tua.
Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari penyakit pikun. Panjang umur, tapi kita tetap sehat, tetap kuat. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Waj'alhul waritha minna, waj'al sa'rana ala man zalamana, wansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Begitu banyak manusia yang dilalaikan dengan dunia beserta mimpi-mimpinya. Indahnya dunia telah menghalangi mereka dari jalan petunjuk dan ketakwaan. Sementara itu, setan terus memperpanjang khayalan-khayalan mereka. Bagaimana biar punya rumah yang di pinggir jalan besar sehingga bisa masuk mobil, pikirannya. Bagaimana kalau punya rumah yang Insya Allah begini dan begini. Itu yang dipikirkan oleh manusia. Bagaimana punya kendaraan, bagaimana punya berbagai macam daripada kenikmatan dunia. Allah Ta'ala berfirman, Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi jangan tertipu dengan angan-angan kosong. Antum punya angan-angan, pengen punya istana. Lihat nih orang yang udah bangun istana. Meninggal dunia apa yang dia bawa? Rumahnya lebih dari satu. Kendaraannya banyak. Mati. Kain kafan doang. Anaknya mau ngikutin. Anaknya nggak ngikutin. Saudaranya bahkan sakit nggak jenguk. Karena corona. La ilaha illallah. Siapa yang menemani dia? Belum meninggal saja, orang nggak mau dekat. Belum meninggal. Benar-benar rugi sekali. Bagus sekali orang yang masih teringat. Begitu dia kena corona, dia masih telepon panitia masjid. Butuh apa? Transfer ke rekening yayasan. Itu masih bisa itu. Tapi kalau yang dilalaikan, lalai. Jangan tertipu dengan angan-angan. Selanjutnya, bersungguh-sungguh dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat, setelah kita tidak boleh sibuk dengan angan-angan, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam perkara yang mendatangkan manfaat. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa apakah kuat fisiknya juga dicintai oleh Allah? Dicintai oleh Allah kalau kuat fisiknya untuk jihad fisabilillah. Kalau kuat fisiknya untuk bangun malam tahajud. Kalau kuat fisiknya dipakai untuk saum, dia kuat. Dicintai oleh Allah. Tetapi kalau kuat fisik hanya untuk tanding di arena laga, MMA misalnya, atau yang lainnya, tinju, maka bukan itu yang dicintai oleh Allah. Kuat duitnya, kuat ekonominya, apakah dicintai oleh Allah? Iya. Kalau duitnya digunakan untuk jihad fisabilillah, duitnya untuk bangun pesantren, duitnya untuk bangun masjid, dicintai oleh Allah. Wa fi kullin khair, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Mukmin yang kuat ada kebaikan, mukmin yang lemah juga ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang mendatangkan manfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah, janganlah kamu merasa lemah. Bersungguh-sungguh dalam perkara yang mendatangkan manfaat bagimu.
Apa saja yang ada manfaatnya, sungguh-sungguh. Apakah manfaat dunia, apakah manfaat akhirat. Yang penting ada manfaatnya, bersungguh-sungguh. Wasta'in billah wala ta'jas. Minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jangan benar-benar saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Jangan. Kerjakan, minta tolong kepada Allah, berlatih terus. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan apabila menimpamu sesuatu, ini sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan kau katakan kalau aku melakukan begini nih saya begini. Jangan. Misalnya kita sakit, kita celaka, kita nabrak misalnya. Coba kalau tadi nggak lewat sini mungkin nggak nabrak. Sudah terjadi, jangan seandainya. Walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'ala. Tapi katakanlah semuanya takdir Allah. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa innallahu taftahu amala syaitan. Karena seandainya itu akan membuka pintu setan. Jadi seandainya itu akan membuka pintu setan. Artinya mengandai-andai sesuatu yang telah terjadi. Coba seandainya saya belajar agama dari kecil, kan saya udah pinter agama. Sudah berlalu, nggak usah berandai-andai. Yang penting sekarang. Coba seandainya dulu ibu saya masukin saya ke pesantren, disalahin ibunya udah di kuburan masih disalahin tuh. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan mengandai-andai. Yang penting sekarang. Belajar sekarang, beramal sekarang. Karena Islam itu ilmu dan amal soleh. Islam itu ilmu dan amal soleh. Berilmu, beramal. Itu dalam Islam. Adapun mengandai-andai sesuatu yang telah terjadi, maka membuka pintu setan. Apa maksudnya? Membuat hati kita sedih, menyesal. Karena maunya setan, kita itu sedih. Maunya setan, kita itu rugi. Setan nggak mau kita beruntung. Di dalam hadis di atas Rasulullah SAW menggabungkan antara perintah untuk berupaya mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan dengan perintah meminta pertolongan kepada Allah serta tidak tunduk kepada kelemahan. Nggak sanggup kita berusaha belajar lagi. Yaitu kemalasan yang merugikan dan bersikap menyerah serta pasrah terhadap perkara-perkara yang telah berlalu dan dalam menjalani ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Apa yang telah terjadi, udah pasrahkan kepada Allah. Apa yang akan datang, hendaknya kita memperbaiki diri. Kalau seandainya untuk yang akan datang, boleh. Misalnya, seandainya saya kaya, saya akan bangun masjid yang besar sehingga menampung sholat Jumat laki-laki dan wanita. Saya sangat sayangkan di kota besar ini, Jabodetabek, itu masjid-masjid hari Jumat penuh dengan laki-laki doang. Tempat untuk wanita nggak ada. Padahal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat Jumat ada laki-laki, ada wanita. Bahkan sampai sekarang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu sholat Jumat laki-laki dan wanita. Kasihan sekali wanita kita. Hanya nonton YouTube saja, WhatsAppan, Facebookan saja. Ngaji ke masjid seminggu sekali kalau ada yang mau. Kiranya ada ilmu yang masuk kepada mereka, niscaya mereka lebih bisa mendidik anak-anaknya. Akan tetapi kalau tidak mendapatkan pendidikan istri-istri kita, perempuan-perempuan muslimah, bagaimana mereka akan mendidik anak? Ya, jadi bersungguh-sungguh dalam perkara yang mendatangkan manfaat. Bisa berapa menit lagi? 1 menit lagi. Yang kelima, setelah bersungguh-sungguh dalam meraih manfaat,
tawakal kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sampai 4 ini seorang muslim hendaknya mengisi hari-harinya dengan pertama memulai hari-hari dengan niat yang baik, yang kedua gemar beramal soleh, yang ketiga tidak tertipu dengan angan-angan, yang keempat bersungguh-sungguh dalam meraih sesuatu yang bermanfaat, yang kelima bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kan tetapi sebelum berlanjut barangkali silahkan kalau ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, maka kita lanjutkan sampai qomat isya. Kalau udah qomat, berarti udah selesai. Yang kelima, tawakal kepada Allah Ta'ala. Hendaknya setiap muslim mengisi aktivitas hari-harinya dengan hati yang senantiasa bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tawakal artinya menyerahkan diri, menyerahkan urusan kepada Allah. Diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. La razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepadamu seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Taghtu himasan wa taruhu bitana. Burung berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Imam Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan, hadis ini adalah dasar atau asas dalam bertawakal. Hal itu juga termasuk di antara sebab yang paling besar dalam meraih rizki. Kalau kita ingin dapat rizki, maka bertawakal kepada Allah.
Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi kebutuhannya. Imam Nawawi rahimahullah berkata, burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Akan tetapi usaha itu bukanlah yang memberi rizki. Yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan meremehkan usaha. Jangan meremehkan usaha. Usahanya kadang nggak masuk akal. Tapi Allah datangkan rizki yang halal. Bagaimana masuk akal seorang wanita yang sedang hamil? Allah perintahkan untuk menggoncang pohon korma agar jatuh kepadanya korma yang masak. Ini kisah Maryam. Wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goncangkan pohon korma ke arahmu, nanti akan jatuh kepadamu buah korma yang masak. Perempuan bagaimana dia bisa menggoncang pohon korma sampai jatuh kormanya? Tapi Allah perintahkan lakukan saja. Maka Allah jatuhkan kepadanya korma yang masak. Usaha. Yang penting usaha. Tawakal kepada Allah. Hal ini menunjukkan bahwa tawakal tidak mesti dengan meninggalkan usaha. Justru tawakal harus diiringi dengan mengerjakan berbagai usaha yang akan membawa pada hasil yang diinginkan. Karena burung saja mendapatkan rezeki dengan usaha. Nggak ada burung bagi-bagi rodong sarung aja. Burung apaan itu? Berusaha berangkat pagi, pulang sore, itu burung. Sehingga hal ini menunjukkan kepada kita supaya mencari rizki. Sungguh kita semua tidak bisa terlepas dari Allah Azza wa Jalla. Sekejap mata pun tidak bisa kita lepas dari Allah. Jika kita bersandar kepada diri sendiri, maka kita justru telah menyerahkan diri kita sendiri kepada kelemahan yang rendah, serba kurang, penuh khilaf dan kesalahan. Kalau kita bersandar pada diri kita sendiri, kita bersandar kepada yang lemah. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada sesuatu yang kokoh, yang kuat. Sampai pun menghadapi hinaan, celaan, cercaan. Kalau sudah masuk waktu qomat, bunyinya. Kita nggak bisa bersandar kepada diri kita sendiri dan kita tidak akan dibela. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, biarlah orang menghina kita, mencela kita, biarkan Allah saja yang membalasnya. Nggak usah kita yang membalasnya. Dan jika kita bersandar kepada orang lain, maka kita telah mempercayakan diri kepada pihak yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat dan tidak mampu menolak bahaya. Bersandar pada diri sendiri, kita lemah. Bersandar kepada orang lain juga sama dengan kita. Tidak mampu mematikan dan menghidupkan. Serta tidak mampu untuk membangkitkan dan mengumpulkan kembali. Maka kalau mau bersandar kepada zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu-satunya jalan menuju kesuksesan dan menenteramkan hati adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kalau masuk ini prinsip hidup kita tawakal, nggak ada yang kita khawatirkan, nggak ada yang kita takuti. Udah tawakal saja kepada Allah. Nanti sakit, nanti begini, nggak akan sakit kalau Allah nggak takdirkan sakit. Nanti mati, nggak akan mati kalau belum takdirnya mati. Begitu orang yang bertawakal. Yang keenam,
hendaknya senantiasa bersikap jujur. Dalam mengisi hari-hari kita, hendaknya kita jujur. Apa sih jujur? Jujur itu berita sesuai dengan kenyataan. Siapa yang menyampaikan berita sesuai dengan kenyataannya, berarti dia orang jujur. Tapi siapa yang menyampaikan berita tidak sama dengan kenyataannya, dia pendusta. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr, fa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaknya kalian tetap berada di atas kejujuran. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa may yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa. Senantiasa seorang itu jujur dan selalu berusaha jujur hatta yuktaba indallahi siddiqan, sehingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan orang-orang yang jujur saja yang selamat. Sampai di sini komat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.